Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Sipapoja Faturrahman dengan NIM 18030151519 dari kelas Teori Bahasa Automata dan Kompilasi 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai FSA dengan output dengan pembahasan ekuivalensi mesin Moore dan mesin Meili. Sebelum ke contoh kasusnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai FSA dengan output. FSA dengan output dibagi menjadi dua, yaitu mesin Moore dan mesin Meili. Mesin Moore outputnya berasosiasi dengan state atau tertulis pada setiap state, sehingga jumlah state sama dengan jumlah output. Sedangkan mesin Meili outputnya berasosiasi dengan transisi. Tidak ada aturan yang jelas dalam membentuk graf transisinya. Mesin Moore didefinisikan dalam 6 tupel, yaitu Q sebagai himpunan state, sigma himpunan simbol output, lalu terdapat fungsi transisi S sebagai state awal, delta himpunan output, lambda sebagai fungsi output untuk setiap state. Mesin Meili juga sama didefinisikan dalam 6 tupel yang berbeda hanya pada lambda. Lambdanya itu sebagai fungsi output untuk setiap transisi. Di sini saya mempunyai contoh kasusnya. Konstruksikan sebuah mesin Moore untuk memperoleh sisa pembagian modulus suatu bilangan 4. Desain mesin Meili yang ekuivalen dengan mesin Moore. Analisisnya, input dalam berbentuk biner, 0 dan 1. Berikan analisis bilangan 6 menjadi biner, yaitu 0, 1, 1, 0. Sehingga 6 mod 4 adalah 2, karena mod adalah sisa hasil bagi. Sehingga 6 dibagi 4 itu 1, sisanya adalah 2. Nah, ini untuk perhitungannya, kita menggunakan 6 mod 4. 6 itu sebagai N, X-nya itu 4-nya itu sebagai X. Nah, desimal. X dikali 2. Nah, X-nya itu kita menggunakannya 4. 4 dikali 2 itu 8. Nah, berarti kita menghitungnya sebanyak 8 kali. Nah, untuk perhitungannya diawali dengan angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, lalu terdapat mod, state, biner, transisi. Nah, untuk menghitung modnya itu 0 mod 4 itu berarti hasilnya 0. 1 mod 4, 1. 2 mod 4, 2. 3 mod 4, 3. 4 mod 4, 0. 4 bagi 4, 0. Lalu 5 mod 4, 1. 6 mod 4, 2. 7 mod 4, 3. Nah, state-nya itu menggunakan Q0, Q1, Q2, dan Q3. Nah, biner. Nah, binernya itu menggunakan angka yang paling belakangnya ya, yang saya tandai berwarna merah. 0 dan 1 ini bagian dari Q0, 0 dan 1 ini bagian dari Q1, 0, 1 ini bagian dari Q2, 0, 1 ini bagian dari Q3. Nah, terdapat transisinya. Jadi menggunakan lambda. Jadi di sini Q0 diberi inputan 0 mengarah kepada Q0. Nah, Q0 diberi inputan 1 mengarah kepada Q1. Q1 diberi inputan 0 mengarah ke Q2. Q1 diberi inputan 1 mengarah ke Q3. Q2 diberi inputan 0 mengarah ke Q0. Q2 diberi inputan 1 mengarah ke Q1. Q3 diberi inputan 0 mengarah ke Q2. Q3 diberi inputan 1 mengarah ke Q3. Nah, lalu di sini tupelnya itu Q-nya itu Q0, Q1, Q2, dan Q3. Sigma-nya itu 0 dan 1, S-nya itu start-nya itu udah di Q0, deltanya itu 0, 1, 2, 3. Nah, lalu lambdanya itu Q0 berarti outputnya 0, Q1, 1, Q2, 2, Q3, Q3. Nah, kan kalau mesin Moore itu jumlah inputan sama kayak outputnya. Nah, di sini saya sudah mempunyai gambarnya. Jadi, kan tadi Q0 diberi inputan 0 mengarahnya ke Q0. Q0 diberi inputan 1 mengarahnya ke Q1.
Q1 diberi inputan 0 ke Q2, Q1 diberi inputan 1 ke Q3, Q2 diberi inputan 0 mengarah ke Q0, Q2 diberi inputan 1 mengarah ke Q1, Q3 diberi inputan 0 mengarah ke Q2, Q3 diberi inputan 1 mengarah ke Q1. Nah, terus di sini outputnya Q0 itu berarti 0, Q1 itu 1, Q2 itu 2, dan Q3 itu berarti 3. Nah, kita kan ingin menekuivalensi dengan mesin Meli. Nah, diubah dulu menjadi begini, Q0 per 0. Nah, ini 0-nya itu outputannya. Seperti ini. Lalu ini mesin Melinya. Nah, tupel dari mesin Melinya, Q-nya masih sama. Q0, Q1, Q2, dan Q3. 0, 1, startnya pada Q0, deltanya 0, 1, 2, 3, ini transisinya. Jadi, Q0 diberi inputan 0, mengarahnya ke Q0 lagi, jadi 0 per 0, 1 per 1, diberi inputan 1, kayak gini. Di sini saya akan mensimulasikan menggunakan aplikasi Gflap. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaiannya. Saya akan mencoba menginputkan. Nah, yang tadi inputannya itu 6 kan, diubah menjadi binet, jadi 0, 1, 1, 0. Nah, ketika di run, hasilnya jadi dari Q0 itu diberi inputan 0. Nah, itu terus diberi inputan 1 mengarah ke Q1, diberi inputan 1 mengarah ke Q3, diberi inputan 0 itu mengarah ke Q2. Nah, di Q2 itu berarti outputnya itu 2. Nah, kan 6 mod 4 itu 2. Lalu di sini saya akan mencoba pada mesin Meli. Nah, pada mesin Melinya kita coba juga inputannya. Di sini masih sama inputannya 0, 1, 1, 0. Nah, ini kan udah ada rangkaiannya. Kita coba run. Nah, ini sama kan hasilnya. Jadi dari Q0 itu input 0, terus ke Q1 itu ke Q1, lalu 1 itu ke Q3, lalu 0 itu ke Q2. Nah, di Q2 itu outputannya itu 2. Jadi, mesin Moore dan mesin Meli-nya itu ekivalen. Jadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.